Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Ila Dwi Latifah dengan NIM 106200082. Saya dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Di sini saya akan menjelaskan morfologi gigi permanen rahang bawah yang telah saya gambar, yaitu gigi 41, 42 dan 43, yang nantinya akan kita lihat dari 5 sudut pandang atau 5 aspek, yaitu dari sudut pandang labial, lingual, mesial, distal, dan insisal. Mungkin bisa kita mulai dari gigi permanen 41. Nah, gigi permanen 41 ini merupakan gigi bawah ke satu kanan dan kiri, median line. Kemudian mempunyai satu akar dan gepeng, merupakan gigi yang terkecil. Kita lihat dari aspek labialnya. Di sini berbentuk seperti kapak, kemudian sudut mesio insisalnya itu 90 derajat dan disto insisalnya hampir 90 derajat juga. Kemudian akarnya mengarah ke distal. Untuk sisi mesial dan distalnya ini sejajar, kemudian mengecil membentuk cervical line yang mengarah ke apex. Kemudian dari sudut lingual ini hampir sama seperti sudut pandang labial. Pada sudut pandang lingual ini dia untuk cervical line-nya ini lebih dalam ke apex. Kemudian cingulum, fossa dan ridge hampir tidak terlihat. Seperti itu. Untuk sudut pandang dari mesial, dari pandangan mesial ini permukaan labial lebih cembung, kurang lebih 1/3 serviks, kemudian lurus ke arah insisal. Kemudian permukaan lingualnya ini cembung pada cingulum, kemudian cekung menuju ke insisal. Kemudian garis luar akar sebelah labial dan lingual itu lurus, kurang lebih 1/3 apex mengecil ke apex. Pada sudut pandang distal sama seperti sudut pandangnya mesial, hanya saja cervical line-nya ini melengkung ke arah insisal, itu kurang dari 1/3-nya mesial, jadi kurang dari 1/3 cervical, dia lebih landai. Kemudian dari pandangan insisal ini terlihat permukaan labial lebih besar dari permukaan lingual. Sisi mesial dan distalnya ini simetris. Kemudian permukaan labial terlihat banyak permukaan labialnya ini terlihat banyak sebab insisal edge lebih ke arah lingual. Kemudian ukuran labiolingual itu lebih lebar dari mesiodistalnya. Kemudian kita lanjut ke gigi permanen 42. Gigi permanen 42 ini merupakan gigi bawah kedua, kanan dan kiri median line, mempunyai satu akar, kemudian ukuran lebih besar dari insisif satu bawah. Kita lihat dari pandangan labial, bentuknya seperti kapak, kemudian sudut mesio insisalnya hampir 90 derajat, kemudian sudut disto insisalnya ini agak membulat. Kemudian garis insisal turun dari mesial ke distal. Terlihat seperti U, kalau insisif satu bawah seperti V. Kemudian cervical line ini melengkung ke arah apex. Kemudian dari sudut pandang lingual ini hampir sama seperti sudut pandangnya labial, tetapi terdapat fossa dan cingulum. Kemudian cervical line-nya melengkung ke arah apex. Pada sudut pandang mesial, dari pandangan mesial ini permukaan labialnya cembung sedikit, kurang lebih 1/3 cervical, kemudian dia lurus. Kemudian permukaan lingualnya ini terdapat cingulum, kemudian cervical line-nya mengarah ke insisal. Untuk distal sama seperti mesial, hanya saja untuk cervical line-nya dia tidak terlalu dalam atau lebih landai dari mesial. Dari segi pandang insisal ini permukaan labial lebih lebar dari permukaan lingual.
Kemudian garis insisalnya agak miring, dimana setelah distal lebih ke arah lingual. Kemudian kita lanjut ke gigi yang terakhir, yaitu gigi permanen 43. Ini canines. Jadi canines ini merupakan gigi ketiga, kiri dan kanan median line. Dibandingkan canines atas, canines bawah dia lebih ramping. Kemudian akar satu dan apexnya runcing. Kita lihat dari sudut pandang labialnya, mempunyai dua lereng mesial distal, di mana lereng mesial lebih pendek dari lerengnya distal. Kemudian jarak mesiodistal lebih kecil dari mesiodistal canines atas. Titik kontak mesial itu 1/4 insisal, sedang titik kontaknya distal itu 1/3-nya insisal. Kemudian cervical line-nya hampir seperti setengah lingkaran dan melengkung ke arah apex. Untuk sudut pandangnya dari lingual, cingulum, ridge, dan fossa tidak begitu jelas. Cervical line-nya melengkung ke arah apex. Kemudian dari sudut pandang mesial dapat kita lihat bagian insisalnya ini tebal, kemudian puncak capsnya agak ke arah lingual, dan cervical line-nya melengkung ke arah insisal. Untuk distal itu sama seperti pandangan mesial, tapi cervical line-nya tidak sedalam mesial, dia lebih landai untuk cervical line-nya. Yang terakhir, dari sudut pandang insisal, permukaan labial lebih lebar dari permukaan lingual, kemudian garis insisal miring ke arah lingual. Demikian yang bisa saya jelaskan dari morfologi gigi permanen rahang bawah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.